Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Agwita yang berjaga di Bangsal Melati ini, shift pagi jam 7 sampai jam 2. Di sini nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan nutrisi ibu postpartum atau ibu pasca melahirkan. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Titi. Coba sebutkan tanggal lahirnya Ibu. 3 Juni 1997. Oh iya Ibu. Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan ya Ibu. Nanti tujuannya untuk mengetahui makanan atau nutrisi apa saja yang harus Ibu konsumsi karena kondisi Ibu adalah Ibu postpartum atau Ibu habis melahirkan. Nanti saya butuh waktu kira-kira 15-30 menit. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau begitu Ibu bersedia? Bisa kita mulai ya Bu. Nah Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan ibu postpartum. Nah sebelumnya Ibu setelah melahirkan ini apakah ada makanan yang dilarang atau makanan yang harus dikonsumsi seperti itu? Tidak. Berarti semua makanan dimakan ya Ibu? Ya. Ibu, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan nutrisi untuk ibu postpartum. Jadi nanti tujuan dari pendidikan kesehatan ini supaya nanti ibu tahu apa saja manfaat nutrisi bagi ibu postpartum. Jadi manfaatnya adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan juga si bayi, lalu juga mencegah penyakit anemia dan juga malnutrisi pada ibu pasca melahirkan, lalu untuk menunjang tumbuh kembang bayi dan juga untuk memproduksi ASI yang banyak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu seimbang ibu postpartum atau nutrisi apa saja yang baik untuk ibu pasca melahirkan. Yang pertama ada lemak Ibu. Lemak di sini adalah salah satu makanan yang baik dikonsumsi selama ibu nifas, asalkan ibu dapat memilih lemak-lemak yang tepat, yang patut untuk dikonsumsi. Jadi contoh lemak yang tepat dan juga sehat ini adalah seperti alpukat, lalu biasanya ibu kalau menggoreng masakan atau memasak dengan minyak goreng itu bisa diganti dengan minyak zaitun. Lalu ada juga ikan, ada daging tanpa lemak dan juga ada biji-bijian. Lalu yang selanjutnya adalah asam folat dan juga zat besi. Asam folat dan zat besi ini sangat baik untuk ibu nifas karena zat besi sendiri sangat bagus untuk membantu tubuh memproduksi sel darah merah secara normal sehingga bisa mencegah terjadi anemia karena kasus yang sering terjadi adalah ibu nifas dengan anemia. Jadi dengan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi bisa membantu tubuh untuk memproduksi sel darah merah secara normal. Dan juga asam folat ini sangat bagus sekali untuk ibu nifas bila dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Untuk selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan komponen yang sangat penting ya Ibu, karena ibu kan habis melahirkan, karbohidrat ini lebih banyak dibutuhkan. Jadi karena karbohidrat itu menghasilkan energi yang nantinya bisa membantu untuk menghasilkan ASI ibu. Dan juga untuk karbohidrat ini harus dipilih-pilih juga Ibu, karbohidrat yang kompleks untuk menu pilihan selama masa nifas. Jadi karena karbohidrat ini kan penyerapannya lambat, jadinya harus bisa memilih mana karbohidrat yang baik untuk ibu nifas. Jadi contohnya ada oatmeal, barley dan juga beras merah. Itu yang bagus ya Ibu. Selanjutnya adalah buah-buahan dan juga sayuran. Ini sangat bagus. Tapi untuk buah-buahan dan sayuran ini bisa dipilih yang bebas dari pestisida. Dan juga untuk memilihnya adalah yang tinggi akan kandungan seratnya untuk mencegah sembelit atau susah BAB dan juga untuk menjaga kesehatan pencernaan.
Yang selanjutnya adalah protein, Ibu. Protein ini merupakan fondasi atau bagian yang terpenting dalam komponen tubuh kita. Protein ini banyak terdapat pada daging merah dan juga kacang-kacangan. Lalu Ibu, sekarang saya akan menjelaskan tentang porsi makanan untuk Ibu Nifas. Jadi setelah Ibu tahu tadi makanan-makanan atau nutrisi-nutrisi apa yang harus dipenuhi, sekarang ada pengaturan porsi makannya. Jadi untuk porsi makan ini pada pagi hari Ibu Nifas hanya membutuhkan 600 kalori, Ibu. Untuk 600 kalori ini bisa diperoleh dari nasi uduk atau nasi biasa, lalu juga dengan lauknya itu telur atau ayam, dan ditambah dengan lalapan serta buah segar. Untuk siang hari ini ibu postpartum membutuhkan 831 kalori. Ini bisa didapatkan dari nasi, lalu dengan lauk perkedel, sayurannya bisa sup, dan juga nanti ditambah dengan buah segar. Sedangkan pada untuk malam hari ini kalorinya tidak sebanyak pada siang hari. Jadi hanya butuh 743 kalori saja. Dan ini bisa didapatkan dari nasi, tempe goreng, sayur bening, dan juga sebelum tidur bisa minum susu. Bagaimana Ibu? Sudah paham dengan yang saya jelaskan tadi? Sudah. Ya, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, kalau begitu saya yang tanya ya, Bu. Ibu, di sini tadi kan saya menyebutkan beberapa nutrisi. Coba Ibu sebutkan nutrisi apa saja yang harus dipenuhi pada Ibu postpartum. Karbohidrat, asam folat, zat besi. Oh ya, betul Ibu. Jadi nutrisinya diingat-ingat ya Ibu. Ada karbohidrat, sayur-sayuran, buah-buahan, protein, zat besi, asam folat, lemak. Seperti itu ya Ibu. Itu yang harus terpenuhi supaya nanti produksi ASINya juga banyak sehingga kesehatan bayinya juga baik. Kalau begitu saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan ini. Nanti 2 jam lagi saya akan kesini untuk melakukan pengukuran tanda-tanda vital kepada Ibu. Nanti kalau Ibu butuh apa-apa bisa panggil saya di ruang perawat. Kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.